Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Timon Tinolo Rundeng dengan NIM akhir 181 dari kelas I. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tugas case based learning yang pertama dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang mengangkat materi tentang Salmonella. Latar belakang. Salmonella sendiri adalah bakteri penyebab masalah pencernaan. Salmonella adalah jenis bakteri yang sering ditemukan pada hewan berdarah panas seperti unggas, sapi, dan babi. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang disebut dengan salmonellosis. Makanan mentah atau kurang matang, telur yang belum matang sempurna, serta sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci bersih menjadi pintu masuk bagi bakteri ini. Setelah masuk ke tubuh, salmonella akan mulai menyerang usus kita, menyebabkan berbagai gejala seperti diare, demam, dan sakit perut. Sumber utama dari salmonella itu sendiri, selain makanan, salmonella juga bisa ditemukan pada hewan peliharaan seperti reptil dan unggas. Komplikasi, selain diare dan demam, infeksi salmonella yang parah dapat menyebabkan dehidrasi, infeksi pada aliran darah, dan bahkan kematian. Pengobatan infeksi salmonella biasanya berupa pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi dan antibiotik, terutama diberikan kepada kasus yang sudah parah. Kasus atau permasalahan, keracunan massal yang dialami sekitar 40 warga Dusun Bogorejo, Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Jombang diduga akibat kontaminasi bakteri salmonella. Bakteri ini ditemukan pada sampel muntahan para korban dan bahan makanan yang diolah pemilik hajatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, DRG Subandria, mengatakan sampel yang diuji laboratorium berupa muntahan korban dan sisa bahan makanan untuk membuat nasi berkat yang diambil dari rumah Hendro. Hasil uji laboratorium terhadap sampel tersebut baru dia terima pada Senin tanggal 2 bulan 2 dan tanggal 12. Hasil labnya muncul salmonella di muntahan sama bahan makanan. Titrasinya tidak tertera sehingga saya tidak bisa berbicara detail, kata Subandria kepada wartawan pada Rabu tanggal 4 bulan 12 tahun 2019. Kontaminasi bakteri salmonella yang diduga mengakibatkan sekitar 40 warga Dusun Bogorejo mengalami keracunan. Para korban mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah setelah memakan nasi berkat dari Hendro pada Kamis tanggal 7 bulan 11 malam. Keracunan massal ini dialami sekitar 40 warga Dusun Bogorejo, Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Jombang pada Jumat tanggal 8 bulan 11. Para korban mengaku mengalami pusing, mual, dan muntah setelah menyantap nasi berkat dari Hendro. Warga setempat pada Kamis tanggal 7 bulan 11 malam. Saat itu, Hendro menggelar hajatan untuk memperingati 40 hari meninggalnya ibunya, Sumi. Upaya pemecahan masalah. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit salmonella, bakteri licik yang sering mengintai dalam makanan dan minuman, memang menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Untuk menangkal serangannya, dibutuhkan upaya yang cermat dan menyeluruh. Bayangkanlah seperti seorang detektif yang mencari jejak kejahatan. Kita harus melacak bakteri ini dari sumbernya, yakni makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang pertama, menjaga kebersihan dari sumber. Pertama, peternakan. Sama seperti menjaga kebersihan rumah, peternakan juga perlu dijaga kebersihannya. Hewan ternak harus dalam kondisi sehat, diberi makanan yang bergizi, dan lingkungannya bersih dari kuman penyakit. Bayangkan jika kandang hewan kotor,
Bakteri Salmonella akan mudah berkembang biak dan menempel pada daging hewan yang nantinya kita konsumsi. Kedua, pertanian. Buah dan sayuran yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Namun, sebelum sampai di meja makan kita, buah dan sayuran ini perlu dicuci dengan bersih. Bayangkan jika ada sisa pestisida atau kotoran yang menempel. Bakteri Salmonella bisa ikut terbawa. Ketiga, industri pangan. Pabrik makanan adalah tempat produksi makanan dalam jumlah besar. Setiap sudut dan peralatan di pabrik harus benar-benar bersih. Bayangkan jika ada alat yang tidak dicuci dengan bersih. Bakteri Salmonella bisa mencemari makanan yang sedang diproduksi. Yang kedua, pendidikan kesehatan yang menyeluruh. Masyarakat. Bayangkan kita memberikan sebuah peta kepada masyarakat. Peta yang menunjukkan jalan menuju kesehatan. Peta ini berisi informasi tentang cara menjaga kebersihan makanan dan minuman. Pentingnya mencuci tangan, serta cara memasak makanan yang baik dan benar. Dengan peta ini, masyarakat akan lebih mudah menghindari bahaya Salmonella. Yang kedua, petugas kesehatan. Petugas kesehatan adalah pahlawan yang bertugas melindungi kita dari penyakit. Mereka perlu diberikan pengetahuan yang cukup tentang Salmonella, mulai dari cara mendiagnosis, mengobati, hingga mencegah penyebaran dari Salmonella itu sendiri. Ketiga, pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat yaitu dari pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengawas yang ketat. Mereka harus memastikan bahwa semua produsen makanan mematuhi aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat sekitar. Bayangkan jika pemerintah sebagai seorang wasit yang mengawasi pertandingan sepak bola, memastikan semua pemain bermain dengan fair. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM adalah mitra pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan. Mereka berperan sebagai mata dan telinga masyarakat, melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi. Penelitian yang berkelanjutan. Keempat, pengembangan vaksin. Para ilmuwan terus berupaya menemukan vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi Salmonella. Bayangkan vaksin sebagai tameng yang melindungi tubuh kita dari serangan bakteri. Deteksi dini. Peneliti juga mengembangkan metode deteksi dini Salmonella yang lebih cepat dan akurat. Bayangkan deteksi dini sebagai radar yang dapat mendeteksi kehadiran musuh sebelum menyerang. Kesimpulan, Salmonella adalah ancaman yang serius bagi kesehatan kita. Namun, dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, kita dapat mencegah infeksi Salmonella. Pencegahan adalah kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Selalu pastikan makanan yang kita konsumsi itu bersih, matang sempurna, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Penting juga untuk diingat, jika Anda mengalami gejala infeksi Salmonella, segeralah konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.